Sebenarnya kenapa pernikahan Jawa itu mengenal macam-macam pantangan yang sedemikian rupa? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa dimudahkan serta diberikan kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini, kaitannya dengan pernikahan Jawa, saya ingin menjawab pertanyaan tentang mengapa orang Jawa itu banyak sekali pantangannya. Mengapa banyak sekali yang menjadikan pantang? Bukan hanya soal weton yang tidak cocok saja. Contoh, anak pertama dan anak ketiga dikatakan tidak baik bila menikah. Inilah yang kemudian disebut pernikahan jilu atau pernikahan lusan, yang mana seputar pernikahan lusan ini sebelumnya juga sudah pernah kita bahas. Weton jodoh ketemu selawe alias weton pasangan yang berjumlah neptu 25 juga dianggap pantang, akan membawa ketidakberuntungan selama berumah tangga. Soal ini juga sudah pernah saya bahas. Menikah dengan orang yang arah rumahnya ngalor ngulon juga dianggap pantang di banyak daerah. Belum lagi pantangan-pantangan lain, termasuk balung tumpuk, kebumberik, jejer wuwung, dan segala macam pantangan lain. Masing-masing dari tiap pantangan ini tentu saja bisa dijabarkan sedemikian rupa dan bisa jadi akan ada macam-macam variasi yang berbeda di setiap daerahnya. Tapi intinya, pernikahan orang Jawa itu kenal banyak pantangan. Bayangkan kalau sepasang sejoli, orang Jawa sudah pacaran bertahun-tahun, mau melangkah ke pelaminan, ternyata terhalang karena statusnya yang merupakan anak pertama dan anak ketiga di keluarga mereka masing-masing. Sudah begitu wetonnya ketemu 25 dan arah rumahnya ngalor ngulon pula. Ibaratnya sepasang sejoli ini harus dihadapkan pada berapa banyak pantangan. Apakah lantas tidak boleh menikah? Sebenarnya kenapa pernikahan Jawa itu mengenal macam-macam pantangan yang sedemikian rupa? Seperti yang sering saya sampaikan, jodoh itu di tangan Tuhan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak semestinya dipisahkan oleh primbon. Kalau arah rumahnya ngalor ngulon, ya sudah, akad nikahnya di tempat lain. Pinjam rumah saudara atau gelar di gedung atau di KUA saja. Kalau wetonnya ketemu 25, lakukan akadnya di hari Satrio Wibowo, misalnya Kemis Legi. Kalau memang anak pertama dan anak ketiga ya tidak apa, karena seperti yang pernah saya sampaikan, pantangan lusan ini sebenarnya soal kekhawatiran akan tidak cocoknya watak saja. Tiap-tiap pantangan ini pasti ada penawarnya, ada syaratnya. Ono sarate kalau orang Jawa bilang, bukan sesuatu yang bersifat mutlak. Lalu, apa sebenarnya tujuan semua pantangan ini? Kenapa pernikahan Jawa mengenal banyak sekali pantangan? Satu jawaban yang dapat kita terima secara nalar adalah bahwa sesungguhnya pantangan-pantangan ini tidak bertujuan untuk melarang orang menikah, tetapi bertujuan untuk mengkondisikan agar kita tidak gegabah memilih pasangan. Itulah mengapa setiap pantangan pasti ada obatnya, pasti ada cara untuk menyiasatinya. Kalau orang tua zaman dulu bilang bahwa pantangan ini akan membawa bahaya, maka memang ada benarnya. Meskipun sesungguhnya bahaya yang dimaksud bukanlah kematian, gangguan jiwa, atau bencana seperti yang selama ini kita dengar. Bahaya yang dimaksud adalah rumah tangga yang tidak harmonis. Namanya menikah, jika kita tidak memilih pasangan kita dengan baik, ya pasti akan menjadikan masalah. Pasti akan menjadikan penyesalan. Dan masalah serta penyesalan inilah yang sebaiknya kita hindari dengan cara lebih berhati-hati. Untuk setiap pantangan pernikahan adat Jawa pasti ada syaratnya. Demikian halnya dengan berumah tangga. Untuk setiap cobaan yang nantinya dihadapi, pasti ada solusi yang dapat dicapai bersama. Jadi intinya, tidak perlu takut pada pantangan, lebih takutlah bila Anda tidak memilih pasangan dengan benar. Zaman dulu, orang tua memang tidak akan dengan lugas mengatakan agar kita berhati-hati memilih istri atau suami. Orang tua akan mengatakan bahwa jika kita melanggar pantangan, maka akibatnya adalah A, B, atau C, yang semuanya terdengar menakutkan dan terkesan seperti kutukan. Padahal semua itu dituturkan untuk mengkondisikan agar kita dapat memilah dan memilih pasangan hidup dengan lebih bijaksana. Intinya ada di situ. Soal apapun pantangannya ya pasti ada penawarnya. Untuk itu, Anda yang saat ini sedang terganjal pantangan pernikahan tidak perlu berkecil hati. Pasti ada jalannya. Cukup Anda penuhi saja syaratnya untuk mematahkan pantangan tersebut sesuai adat yang berlaku di daerah Anda. Setidaknya dari sini kita belajar bahwa wasiat dan nasihat leluhur itu memang disampaikan lewat banyak cara. Dan kita harus bangga mewarisinya sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang hari ini.
Kurang lebihnya seperti itulah mengapa pernikahan orang Jawa itu terkesan banyak pantangan. Semoga menjadikan wawasan tersendiri bagi Anda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.